Kejaksaan Negeri Palu telah dilaksanakan gelar perkara atau ekspos perkara yang dihadiri oleh jaksa-jaksa serta petugas penyidik pada Kejaksaan Negeri Palu, di mana dalam kegiatan ekspos itu dibicarakan tentang status saksi yang kemudian dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Dalam konteks itu, maka pada hari ini kami mengundang teman-teman dalam konteks untuk menyampaikan perkembangan penyidikan terkait dengan perkara yang saat ini tengah kami dalami. Jadi, objek penyidikannya itu adalah terkait dengan kegiatan pelepasan hak ataupun pembebasan sebuah bangunan yang terletak di Jalan Anua 2 nomor 4 Kota Palu yang terkena rencana pelebaran Jalan Anua 2. Adapun kronologisnya adalah di tahun 2017 pemerintah Kota Palu melalui Dinas Pekerjaan Umum mencanangkan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan jembatan Palu 5 atau jembatan ALV di Jalan Anua dan Jalan apa? Jalan Jati. Jalan Jati. Dalam perkembangan selanjutnya, pihak yang memerlukan atau instansi yang memerlukan tanah dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dalam konteks pembangunan jembatannya maupun dalam konteks pelebaran jalannya. Nah, dalam konteks pembangunan jembatan Palu 5 itu maka diperlukan akses jalan masuk kepada jembatan Palu 5 itu. Nah, akses jembatan Palu 5 itulah yang dilakukan kegiatan pelebaran jalan. Dalam hal ini konteks pelebaran jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang, dan Pertanahan Kota Palu. Nah, perbuatan hukum yang kami temukan pertama adalah tidak terdapat rencana teknis terkait dengan berapa sih luas tanah yang dibutuhkan baik untuk kegiatan bangunan jembatan maupun dalam hal pelebaran Jalan Anua 2. Oleh karena tidak terdapat rencana teknis, maka pekerjaan tersebut belum dapat dikategorikan pekerjaan yang sesuai dengan rencana, karena rencana teknis tidak ada. Adapun rencana teknis yang digunakan dalam konteks pelebaran jalan adalah perencanaan teknis yang berasal dari Dinas PU, yaitu perencanaan teknis terkait dengan badan jembatan dan akses jalan masuk ke jembatan Palu 5 itu, di mana itu disebutkan akses jalan masuk itu memerlukan lebar 2 meter kanan 2 meter kiri dari Jalan Anua 2. Dalam konteks perencanaan itulah maka instansi yang melaksanakan pekerjaan pelebaran jalan itu bekerja, yaitu Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kota Palu. Dalam pelaksanaan pekerjaan kemudian ternyata diperlukan beberapa pembebasan terhadap tanah dan bangunan di beberapa titik. Nah, terkait titik-titik itu ada beberapa titik memang dibebaskan secara keseluruhan tanah dan bangunannya karena terkena badan jembatan. Itu sekitar jalanan di sebelah sana kan. Namun demikian kita menemukan adanya kejanggalan dalam konteks ternyata pihak di instansi yang membebaskan tanah ternyata membebaskan sebuah tanah rumah di luar daripada rencana dan tidak terkena badan jalan. Dan hal ini adalah sebuah tanah dan rumah yang terletak di Jalan Anua nomor 4. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kami menyimpulkan bahwa terdapat penyalahgunaan wewenang? Oleh karena dalam surat permohonan yang diajukan oleh pemilik tanah kepada pemerintah Kota Palu itu menggunakan surat permohonan dan surat pernyataan, di mana dalam surat permohonan dan surat pernyataan itu terdapat informasi yang tidak benar. Informasi tidak benar itu adalah yang pertama, bahwa dalam surat permohonan yang diajukan oleh pemilik tanah atau rumah itu disebutkan bahwa rumah tersebut masuk dalam garis sepadan bangunan. Sementara berdasarkan regulasi yaitu Peraturan Wali Kota Palu itu disebutkan bahwa garis sepadan bangunan itu adalah syarat formil untuk mendirikan bangunan baru, bukan untuk menentukan kualifikasi bangunan lama. Sehingga kita menyimpulkan bahwa surat tersebut mengandung informasi tidak benar, sehingga apabila surat itu digunakan sebagai sarana untuk mengakses keuangan negara, maka tentu saja uang negara yang keluar menjadi uang negara yang keluar karena perbuatan melawan hukum. Nah, dalam konteks itu, maka terhadap peristiwa yang dimaksud saat ini kerugian keuangan negara masih dalam proses perhitungan oleh auditor negara. Namun demikian, penyidik telah menemukan 2 alat bukti dan pada kesempatan ini kami sampaikan kepada teman-teman semua bahwa berdasarkan gelar perkara yang telah dilakukan, maka penyidik telah menetapkan beberapa orang saksi yang kemudian statusnya menjadi tersangka. Yang pertama adalah saksi dengan inisial DG. Beliau ini kedudukannya selaku pengguna anggaran atau mantan pengguna anggaran di kantor Dinas Penata Ruang dan Pertanahan Kota Palu. Yang kedua, saksi atas nama FD dengan inisial FD. Beliau inilah mantan pejabat di internal
Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kota Palu. Yang ketiga adalah saksi atas nama NN. Beliau inilah saksi yang kemudian statusnya tersangka karena dianggap menikmati kerugian keuangan negara karena beliau lah selaku pemilik tanah. Yang ketiga ini. Beliau ini statusnya adalah orang yang memiliki tanah. Orang yang memiliki tanah, penghubung ya. Tanah. Tadi yang membuat surat itu ya? Ya, surat. Jadi statusnya sekarang masih dalam status sudah menjadi status tersangka, dan itulah kemudian saat ini akan didalami oleh penyidik terkait dengan pendalaman fakta-fakta penyidikan yang dalam konteks ini akan dipercepat dalam konteks pemberkasan untuk kemudian dilimpahkan di pengadilan negeri. Sudah ditangkap. Nah, terhadap proses penahanan sampai sekarang penyidik belum memutuskan apakah akan dilakukan penahanan atau tidak. Namun demikian kemungkinan itu akan tetap ada.